Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack dari pisang. Ini bisa banget untuk ide jualan ataupun untuk bekal sekolah. Namanya piscok gulung ya, atau pisang coklat gulung. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan pisang kepok 8 buah ya. Ini pilih yang sudah matang, kemudian kupas kulitnya, lalu haluskan. Di sini aku menghaluskannya hanya menggunakan garpu ya. Kalian bisa menggunakan food chopper ataupun mungkin menggunakan ulekan. Nah, setelah semuanya sudah halus seperti ini, akan aku tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan 1 saset susu kental manis atau SKM. Kemudian tambahkan 30 gram keju parut. Setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan wajan, lalu panaskan dengan api yang sedang aja, tambahkan 1 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya ini mencair, lalu masukkan untuk adonan pisang. Masak hingga agak sedikit mengering untuk pisangnya. Untuk penggunaan apinya sedang cenderung kecil ya, supaya tidak cepat gosong. Nah, sampai tekstur daripada pisangnya itu seperti ini, jadi agak mengering dan juga keset atau pulen gitu ya untuk hasilnya. Oke, kalau sudah, kemudian matikan api kompor, lalu biarkan tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Selagi menunggu pisangnya dingin, di sini aku akan siapkan untuk bahan yang lainnya. Lalu aku akan siapkan 7 lembar roti tawar, pilih yang tanpa kulit seperti ini. Kemudian akan aku pipihkan supaya lebih tipis aja dengan menggunakan gelas aja. Nah, begini. Lakukan ke semua 7 lembar roti tawarnya ya. Kenapa memilih yang tanpa kulit? Supaya teksturnya itu lebih lembut dan tidak mudah patah atau tidak mudah robek. Kalau yang ada kulitnya itu kan cenderungnya kering ya untuk roti tawarnya. Untuk adonan pisangnya ini sudah dingin, kemudian akan aku ambil dengan berat 50 gram ya, akan aku bentuk menjadi bulat pipih. Lalu ambil untuk roti tawarnya, kemudian letakkan adonan pisang ini di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian digulung ya, sampai pisangnya itu tertutup di bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini otomatis akan nempel ya untuk rotinya di pisang, adonan pisangnya. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Jadi pisangnya ini kalau sudah dingin itu menjadi keset ya, tidak belepotan.
Maka tips dari aku saat membuat bentuk bulatan itu pastikan pisangnya sudah dingin terlebih dahulu supaya lebih rapi ya, dan juga keset untuk pisangnya. Oke, setelah semuanya selesai dibungkus dan digulung dengan menggunakan roti tawar, kemudian akan aku bagi menjadi dua ya. Ini aku belah seperti ini supaya tidak terlalu kebesaran. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian di sini siapkan ada 100 gram coklat blok yang sudah ditim ya hingga mencair, lalu celupkan. Untuk roti tawar pisangnya ini di coklat, yang dicelupkan itu hanya bagian ujung-ujungnya aja, kemudian angin-anginkan, tunggu hingga coklatnya ini mengeras. Karena coklat kalau sudah dingin itu akan mengeras sendiri ya. Jadi aman, nanti saat di packing itu tidak akan belepotan. Oke, setelah semuanya dicelup dengan coklat leleh, lalu akan aku kemas dengan menggunakan plastik seperti ini. Biar terlihat lebih cantik aja dan juga rapi. Untuk ketahanan daripada kue ini bisa bertahan 3 hari ya di suhu ruangan. Dan juga setelah 3 hari pun masih tetap lembut. Jadi pastikan pemilihan daripada roti tawarnya juga pilih yang roti tawarnya lembut supaya tidak keras walau sudah 3 hari. Oke, supaya lebih menarik lagi, di sini akan aku tambahkan dengan stiker. Untuk stikernya ini opsional ya. Jadi sekali lagi untuk stikernya ini belinya secara online, cari aja di online ya, banyak banget untuk jenis-jenis stikernya. Nah, untuk harga jualnya sendiri silakan aja tentukan sendiri ya berapa harganya dari budget yang kalian keluarkan. Untuk perkiraan dari saya antara 2000 sampai kurang lebih 3000. Oke, demikian hasilnya, sangat cantik ya, walaupun pembuatannya itu sangat praktis dan juga simple, tidak memerlukan waktu yang lama. Di sini aku akan mencoba satu. Rasanya enak karena ada perpaduan pisang, keju dan juga coklat. Kalian harus mencoba. Dan juga yang ingin menjadikan ini sebagai ide jualan, mudah-mudahan laris manis. Oke, demikian tadi saja ya resep simple cara mengolah pisang ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan roti tawar menjadi snack untuk harian atau mungkin juga pas bulan puasa seperti ini bisa untuk takjil bersama keluarga. Nah, kali ini resepnya namanya Nagasari roti tawar. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu untuk 6 buah pisang kepok. Ini pilih yang sudah matang ya. Kemudian kalau sudah potong-potong bulat. Untuk banyaknya jika 6 buah itu kurang bisa ditambah ya. Jadi sesuai dengan selera aja. Selanjutnya siapkan 6 lembar roti tawar. Ini aku menggunakan roti tawar yang tanpa kulit ya. Nah, kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku akan siapkan krimnya atau kuah kentalnya. Ada 300 ml santan,
lalu tambahkan daun pandan, kemudian tambahkan lagi 4 sendok makan gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kalau sudah masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak berkerak nanti di bagian dasar. Nah, lalu untuk mengentalkannya di sini aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ditambah dengan 1/4 gelas air. Kalau sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizenanya. Fungsinya di sini untuk mengentalkan santan ya. Nah, kalau sudah meletup-letup, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini siapkan daun pisang secukupnya. Ini aku menggunakan daun pisang yang sudah lemas ya, supaya tidak pecah saat untuk membungkus. Kemudian ambil untuk roti tawar yang sudah dipotong-potong dadu, tambahkan dengan pisang kepok yang dipotong-potong. Lalu tambahkan untuk krim santannya. Di sini kurang lebih takarannya 1 sendok sayur krim santan. Lalu supaya aromanya harum, aku tambahkan dengan potongan daun pandan sedikit. Nah, kalau sudah, kemudian semat dengan menggunakan tusuk gigi atau staples. Kalau tidak ada tusuk gigi boleh menggunakan staples seperti ini yang praktis ya. Nah, lakukan membungkus hingga semua adonannya habis. Jadi untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 11 bungkus Nagasari roti tawar. Jika kalian ingin membuat banyak, silahkan tinggal kalikan bahan-bahannya saja. Untuk sisa daun pisang yang tidak rapi nanti bisa dipotong atau digunting jika sudah selesai mengukus semuanya. Oke, akan aku bungkus terlebih dahulu hingga semuanya selesai. Untuk penggunaan krim santannya tidak usah menunggu dingin ya, jadi masih hangat pun sudah bisa digunakan, karena nanti juga akan kita kukus dan semuanya akan menyatu. Nah, di sini untuk pengukusnya sekali lagi ya, dipanaskan terlebih dahulu supaya airnya mendidih. Dan juga nanti untuk tutup pancinya dialas dengan menggunakan serbet. Oke, dan seperti ini untuk hasil akhirnya setelah dibungkus. Kemudian akan aku kukus terlebih dahulu. Kukus selama 25 menit dengan menggunakan api yang sedang. Dan jangan lupa untuk tutup pancinya dialas serbet. Setelah 25 menit kemudian angkat, lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu.
Oke, dan ini akan aku biarkan dingin terlebih dahulu, dan setelah dingin rapikan untuk daun-daunnya dengan dipotong. Ini sudah aku potong semuanya ya, untuk bagian daun yang tidak rapi. Seperti ini untuk hasilnya. Kemudian aku akan buka satu supaya bisa terlihat seperti apa tampilan di bagian dalamnya. Jadi untuk tampilannya sendiri mirip banget dengan nagasari pada umumnya, hanya kalau menggunakan roti tawar itu nagasarinya cenderung lebih kenyal, karena tekstur daripada roti tawar itu kan kalau dikukus akan kenyal hasilnya. Nah, seperti ini untuk tampilannya saat dibuka pembungkusnya. Ini disajikan dingin lebih nikmat ya. Jadi kalau aku simpan di kulkas terlebih dahulu, baru setelah dingin disantap. Nah, ini aku berikan daun pandan ya, karena tadi ada yang kelupaan tidak menggunakan daun pandan di bagian dalam. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara pembuatan nagasari roti tawar ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Jangan lupa di akhir video aku sertakan bahan juga takarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat snack dari roti tawar dan juga kismis. Ini bisa untuk isian snack box, namanya talam roti tawar. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Untuk bahan-bahannya sudah aku tulis lengkap, nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Pertama, siapkan 4 lembar roti tawar, lalu kemudian untuk roti tawarnya ini dipotong kecil-kecil ya. Jadi untuk roti tawarnya ini bebas mau yang berkulit ataupun tidak. Ini supaya cepat hancur aja saat direndam dengan menggunakan santan, jadinya aku potong kecil-kecil. Kemudian siapkan 300 ml santan, tuang separuhnya saja atau setengahnya, lalu biarkan hingga roti tawarnya itu hancur atau lumat. Nah, kemudian sisa santan tambahkan dengan gula pasir, lalu juga tambahkan dengan garam, vanili bubuk, lalu juga tambahkan dengan daun pandan, kemudian didihkan atau masak dengan menggunakan api yang kecil hingga mendidih. Setelah itu nanti dinginkan. Setelah santannya dingin, kemudian ambil untuk daun pandannya. Lalu di sini tambahkan bahan yang lain, ada tepung kanji, tepung beras, lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata sampai tidak bergerindil ya untuk tepungnya. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku masukkan ke dalam roti tawar yang direndam tadi dan sudah lumer ya atau hancur untuk roti tawarnya. Nah, untuk mencampurkannya disaring ya supaya tepungnya itu tidak ada yang bergerindil. Kemudian aduk hingga tercampur rata dengan roti tawar. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus kalian nyalakan dan pastikan untuk airnya mendidih terlebih dahulu. Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama berat.
Selanjutnya berikan masing-masing dengan pewarna atau perisa. Jadi di sini aku menggunakan perisa pandan dan juga pewarna kuning. Lalu untuk adonan yang berwarna kuning akan aku berikan dengan kismis, kemudian aduk hingga tercampur rata. Siapkan cetakan kecil-kecil seperti ini yang sudah dioles dengan menggunakan minyak sayur. Lalu isi adonan kuning kurang lebih 1,5 sendok makan hingga semuanya selesai. Jadi satu resep ini kurang lebih menjadi 12 cup ya. Nah, kalau sudah semuanya terisi dengan adonan kuning, lalu akan aku kukus terlebih dahulu. Sebentar aja ngukusnya, antara 5 menitan dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Untuk tutup panci jangan lupa diberi alas serbet. Nah, setelah 5 menit kemudian akan aku tuang untuk adonan yang berwarna hijau atau yang berasa pandan, kurang lebih ambil 1,5 sendok makan. Kemudian kukus selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit seperti ini, lalu angkat semuanya dan biarkan hingga dingin. Nah, kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu dan setelah dingin akan aku keluarkan dari cetakannya. Lalu siap untuk di packing ataupun bisa langsung disajikan. Untuk isian snack box juga sangat unik seperti ini ya untuk tampilannya. Jadi kismisnya tampak coklat cantik menghias di bagian atasnya. Oke, seperti ini ya untuk semua hasil daripada talam roti tawar ala aku. Sekarang aku akan mencobanya supaya kalian bisa tahu seperti apa tekstur daripada talam roti tawar yang aku buat ini. Jadi untuk membuat talam roti tawar ini bahannya sangat simple dan juga tentunya bisa untuk ide jualan kalian sebagai isian snack box atau mungkin juga untuk teman minum teh di rumah. Nah, untuk teksturnya sendiri ini sangat legit seperti ini ya. Nah, ini untuk tingkat kemanisannya silahkan sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, talam roti tawar ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Dan jika ingin dijadikan sebagai ide usaha, aku doakan semoga laris manis. Oke, demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.